Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan memasuki materi kepelajaran bab baru insyaallah. Ya, karena di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan latihan-latihan uji kompetensi untuk bab 1. Sekarang kita akan masuk ke bab kedua. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam belajar, tetap berusaha untuk istiqomah. Kita berusaha untuk istiqomah agar nantinya ilmu yang kita dapat insyaallah menjadi keberkahan serta kebaikan kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk diri kalian, maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus berusaha dan semangat untuk belajar menuntut ilmu. Tapi kita masuk ke bab kedua. Bab kedua insya Allah kita akan mempelajari seputar Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna seringkali kita baca ketika di hari Jumat, sering kita baca Asmaul Husna di waktu pagi hari sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk Asmaul Husna sendiri yang akan kita pelajari di kelas 4 itu hanya 5. Untuk semester 1 yang pertama yaitu Al-Mu'min, kemudian Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adu, dan Al-Hakam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kakak mengulas seputar Asmaul Husna dan seputar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang menciptakan segalanya. Allah menciptakan alam, Allah menciptakan makhluk seperti kita manusia, baik hewan dan lain sebagainya. Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tiada tandingannya. Makhluk tidak mampu, ya. Bahkan Allah dapat mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tentu ini semua atas kehendak Allah. Ya, ini semua atas sifat yang Allah miliki. Ya. Asmaul Husna yang Allah miliki berjumlah 99 yang seringkali kita baca. Seperti itu. Tentu oleh karenanya kita harus memuliakan dengan cara mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah mengikuti yang diperintahkan Allah? Allah memerintahkan salat, kita salat 5 waktu. Ya, kemudian Allah memerintahkan kita membayar zakat. Ya, untuk zakat fitrah yang sifatnya wajib dan zakat mal pula. Seperti itu. Nah, kita lakukan. Ya, kemudian untuk mengajak orang dalam kebaikan, kita ajak orang lain. Dan itu merupakan suatu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah, seperti halnya Allah melarang kita untuk memakan daging anjing, daging babi, dan lain sebagainya. Tentu kita harus menghindarinya. Kita dilarang untuk mencicipi maupun mencobanya, seperti itu. Atau khamar, arak, dan lain sebagainya, narkoba, dan lain sebagainya. Allah melarang kita untuk mendekati barang-barang tersebut. Ya, terutama mencicipi atau menjadi pengguna. Ya, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau sifat-sifat Allah yang Allah miliki. Ya, namun di bab ini kita insyaallah akan mempelajari 5 saja yang tadi kakak sebutkan. Yang pertama Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan Al-Hakam. Kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min yang artinya yang maha memberi keamanan. Baik, kita baca bareng-bareng 3 kali. 1, 2, 3. Al-Mu'min. Lagi Al-Mu'min. Sekali lagi Al-Mu'min. Oke. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Sejatinya hati manusia itu seringkali merasa gelisah, merasa terancam, merasa takut, seperti itu. Dan Allah hakikatnya yang memberikan segala keamanan. Ya, karena ketenangan jiwa atau keamanan di dalam diri seseorang itu biasanya didapat
dengan cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, dekat kepada Allah kayak gimana? Ya, cara kita dekat kepada Allah yaitu dengan mengikuti perintah Allah. Kita melaksanakan sholat, rajin sholat 5 waktu, baik berjamaah, ya sangat diutamakan. Kemudian membaca Al-Quran, ya dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan memberikan ketenangan kepada kita karena dekatnya kita kepada Allah. Dan insya Allah, Allah selaku Al-Mu'min, Allah yang memberi keamanan akan memberikan keamanan tersebut ke dalam diri dan hati-hati kita. Ya, kepada hati kita sebagai seorang muslim. Karena terkadang rasa gelisah, rasa takut, rasa tidak nyaman itu bukan hanya akibat ulah manusia. Terkadang akibat dari makhluk lain. Contoh seperti ada singa atau makhluk-makhluk yang lain. Atau akibat musibah seperti banjir, kemudian longsor, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini dapat memicu, dapat memancing seseorang tidak nyaman, takut, dan lain sebagainya, gelisah. Namun jika kita beriman kepada Allah, jika kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah selalu memberikan keamanan ke dalam hati-hati kita. Seperti itu. Dan Al-Mu'min ini ada beberapa makna, yaitu yang memberi keamanan maupun arti lain yaitu yang maha terpercaya. Tentu Allah akan memenuhi segala janji-janjinya. Ya. Dan janji-janji Allah pasti Allah akan tepati. Sebagaimana di dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-An'am ayat 82. Kakak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 82. Shadaqallahul azim. Seperti itu. Dan sedikit catatan, ya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin beribadah, sholat, zakat, dan lain sebagainya kepada Allah, tentu sangat tidak dibenarkan seseorang untuk memohon perlindungan kepada selain Allah. Contohnya apa, Kak? Memohon perlindungan kepada patung, memohon perlindungan kepada ruh, memohon perlindungan kepada setan. Ini sangat dilarang oleh Allah. Ini haram untuk dilakukan. Sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oleh karenanya, tetap kita dekatkan diri kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanannya kepada kita semua. Seperti itu. Dan sifat al-mu'min ini Allah memberikan ketenangan kepada hati manusia, ya, di dalam hati kita. Sebagaimana firman di surat Al-Fat ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada, kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, betapa indahnya jika sifat al-mu'min ini dilakukan, yang maha memberikan keamanan, dilakukan oleh manusia juga. Kita sebagai manusia tentu bisa memberikan keamanan kepada tetangga, memberikan keamanan kepada keluarga kita, memberikan keamanan kepada ayah dan ibu kita, memberikan keamanan kepada kakak dan adik kita, paman dan bibi kita, dan lain sebagainya. Ya, tentu, ya, kehidupan ini sangat indah. Contoh, ketika tetangga kita pergi, kita bisa memberikan keamanan kepada barang-barang milik tetangga kita. Ya, seperti itu. Itu merupakan salah satu sifat Allah, sifat al-mu'min yang memberikan keamanan dari Allah, yang menepati atau memenuhi. Nah, kita juga bisa mencontohkan. Seperti itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu memberikan rasa aman, kenyamanan, baik sesama makhluk antara manusia dengan manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti, kemudian kepada makhluk hidup yang lain.
ya, memberikan keamanan gitu. Nah, cara untuk memberikan keamanan orang lain dapat kita lakukan dengan cara kita bersikap jujur, kemudian kita amanah, kemudian kita dapat dipercaya oleh orang lain, dan tentu sangat dihindari kita bersikap tidak jujur, kemudian suka berkhianat, ya, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Tentu hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan atau kegelisahan apabila kita melakukan hal-hal yang tadi yang kakak sebutkan, tidak jujur, berkhianat, mencari-cari kesalahan orang lain, atau melakukan seperti mencuri atau korupsi, kemudian berkelahi. Dan ini tentu sangat bertolak belakang, sangat berbanding terbalik dengan sifat Allah yang bersifat al-mu'min, yang maha memberikan keamanan. Seperti itu. Ya, tentu hal ini harus kita praktikkan dalam sehari-hari, harus menjadi kebiasaan. Ya, kita memberikan keamanan kepada makhluk hidup, kepada sesama manusia, dan tentunya Allah, kita dekatkan diri kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan keamanan di dalam hati-hati kita. Seperti itu. Itu yang pertama, al-mu'min. Kemudian yang kedua, kita akan masuki materi yang seputar al-azim. Al-azim ini yang maha agung. Tentu sudah kita pastikan, sudah kita lihat bahwasanya keagungan Allah menunjukkan kekuasaannya Allah yang meliputi langit dan bumi. Bisa kalian lihat keluar rumah, kalian lihat langit-langit tanpa adanya tiang, namun bisa berdiri tegak di atas, terlihat indah. Kemudian bintang-bintang yang menjadi hiasan indah di waktu malam. Kemudian matahari yang memberikan cahaya sehat di dalam diri-diri kita. Tentu hal ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini bisa menjadikan pelajaran kepada kita, ya, atas kebesaran dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada makhluk yang mampu menciptakan hal tersebut. Ya, oleh karenanya luasnya lautan, luasnya langit, banyaknya tumbuh-tumbuhan, adanya binatang yang beraneka macam ragam, kemudian manusia, ya, seperti itu, mereka semua dihidupkan dan akan nanti dimatikan oleh kekuasaan Allah, karena Allah memiliki sifat yang maha agung. Seperti itu. Sebagaimana di dalam surah Al-Quran di surah Al-An'am ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguhnya Allah menumbuhkan butir, tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup yang memiliki sifat-sifat. Demikianlah ya Allah. Allah, mengapa kamu masih berpaling? Ya, maka mengapa kamu masih berpaling? Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada manusia, kepada kalian, kepada kakak, ya, agar menggunakan pikiran, menggunakan akal yang telah Allah berikan, agar mengerti segala peristiwa, memahami segala peristiwa yang terjadi, baik di angkasa raya maupun yang ada di dunia ini, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya, karena segala ciptaannya merupakan sebuah hiasan, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna zayyannas sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Tentu ini merupakan kehendak Allah yang maha agung, ciptaan Allah yang maha agung. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan hal-hal tersebut. Seperti itu. Ya, dan Allah mengetahui segala apa-apa yang terjadi maupun yang akan terjadi. Bahkan sehelai rambut pun yang akan putus Allah mengetahui. Bahkan sehelai daun yang ada di ujung dunia yang akan lepas, lepas dari rantingnya, Allah mengetahui. Allah mengetahui. Ya, seperti itu. Itulah kekuasaan Allah. Itulah kebesaran Allah yang maha agung. Seperti itu. Dan yang ketiga, yang kakak bahas yaitu seputar Asmaul Husna, seputar Al-Hadi, yaitu yang maha pemberi petunjuk. Kita bareng-bareng baca 3 kali. Al-Hadi. Lagi Al-Hadi. Sekali lagi Al-Hadi. Hadi. Ya, tentu Allah maha memberikan petunjuk
Karena kita ketahui bahwasanya yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Yang artinya yang menciptakan dan menyempurnakan, yang maha menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Segalanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Asmaul Husna Al-Hadi artinya yang maha memberikan petunjuk, yang maknanya, yang maksudnya tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan orang-orang yang telah diberi oleh Allah sebuah petunjuk. Namun sebaliknya, ya tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memberikan petunjuk kepada Allah, kepada manusia atas orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Inilah hak Allah, kehendak Allah yang meluruskan, yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, apabila seseorang telah ditetapkan petunjuk oleh Allah, maka orang lain pun tidak akan mampu untuk menggoyangkan keimanan mereka. Namun sebaliknya, ketika seseorang sudah disesatkan oleh Allah, ya disesatkan dari petunjuk, disesatkan dari jalan yang lurus, maka manusia maupun berusaha sebesar apapun, maka tidak akan bisa meluruskan orang tersebut karena sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tentu Allah akan memberikan peluang besar kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kakak kira kita cukupkan dulu, kita belajar 3 materi 3 Asmaul Husna. Jumlah insyaallah yang ada di bab ini ada 5 Asmaul Husna. Kita selesaikan 3 Asmaul Husna terlebih dahulu. Kakak rasa sekian. Semoga kita diberikan pemahaman, kemudahan, serta kedepannya kita dapat mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Ada yang mau jadi dokter, mudah-mudahan Allah capai. Ada yang mau jadi polisi, mudah-mudahan Allah capai. Kita semua dan lain sebagainya. Ada yang mau jadi pemain bola, ada yang mau jadi manajer dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.